Oke, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya riding sore lagi. Sekalian ini ya, riding kali ini saya mau bagi pengalaman tentang bagaimana caranya pengurusan ganti plat nomor kendaraan. Di kapan hari itu saya lagi mau ganti plat nomor. Sudah waktunya ganti ya, cuman belum mati, masih sekitar 5 hari lagi baru mati. Matinya sih tepatnya tanggal 18, sekarang kan masih tanggal 15, jadi 3 hari lagi mati. Jadi sebelum mati itu saya melakukan pengurusan. Awalnya ya, karena pengurusan plat nomor itu kan di hari-hari aktif ya, jadi pas lagi kerja gitu. Rencananya mau minta bantuan kayak pengurus jasa pengurusan STNK, pajak gitu loh. Jadi rencana mau pakai jasa itu. Jadi cari info, akhirnya dapat nomor WA orangnya yang mau pengurusan penggantian plat itu. Cuman sebelumnya kan saya nanya dulu harganya berapa. Kemudian dia minta dia minta STNK-nya dikirimkan bolak-balik. Dan kendaraan saya itu kebetulan pajaknya sebesar 1.700.000-an ya, nggak nyampe 1,8, mungkin 1.700.000 sekian. Dan biayanya yang orang bagian ngurus ganti plat ini mintanya 2.700.000. Saya pikir banyak sekali ya selisihnya. Pajaknya 1.700.000, mungkin kena biaya sekian, akhirnya keluarlah harga 2.700.000. Terus saya bilang, itu harga bisa kurang nggak? Dia bilang harganya udah pas, udah mepet, nggak bisa goyang lagi tuh harganya om. Dia bilang gitu. Cuman tak pikir-pikir ya, kan memang rencananya mau pakai jasa itu biar nggak ganggu kerjaan. Takutnya ini ya, ada apa-apa gitu di kerjaan, nggak enak. Tapi kalau dipikir-pikir selisihnya, kalau dari pajaknya 1.700.000 ke 2.700.000 kan 1 jutaan ya selisihnya. Jadi mau nggak mau akhirnya saya izin libur untuk melakukan pengurusan. Dan akhirnya saya urus sendiri itu pengurusan penggantian plat nomornya. Ini buat acuan aja ya, mungkin kasusnya nggak sama. Kebetulan saya kan tinggal di Surabaya dan samsatnya itu adalah samsat Tandes. Akhirnya saya cari-cari info di internet, bukanya itu jam 8 sampai jam 2 kalau nggak salah. Jadi pengurusan surat-surat kendaraan bermotor jam 2 udah tutup sampai jam 2. Akhirnya udah berangkat besoknya itu buat urus sendiri. Dan ini ya, mungkin buat teman-teman dicatat juga boleh, karena nanti langkah-langkahnya banyak supaya nggak kayak saya itu kemarin ngurusnya kayak orang bego, tahu nggak? Itu toleh kanan kiri. Cuman untungnya di situ ada mbak-mbak yang berdiri di depan kantor. Dia memang tugasnya kayak gitu, kayak bagian informasi gitu. Jadi dia bantu orang-orang yang kebingungan gimana caranya ngurus surat-suratnya, termasuk saya. Jadi saya nanya, gimana mbak pertama kali mau urus ganti plat ini kemana? Dia kasih tahu. Udah jalan lagi, tapi setelah itu ya nanti balik lagi nanya lagi. Jadi ini buat teman-teman supaya
gak kayak saya ya, kayak kelihatan kayak orang gimana gitu. Boleh dicatat supaya nanti kayak orang profesional gitu pengurusannya, sat gitu. Ini aja buat ininya saya ngerepek nih, saya catat langkah-langkahnya. Oke, lanjut ya. Yang pertama itu yang kalian siapkan adalah berkas-berkasnya. 1, STNK kendaraan bermotornya. 2, KTP-nya. 3, BPKB-nya. Jadi itu dibawa. Karena di internet bukanya jam 8 ya, jadi saya berangkatnya dari rumah jam setengah 8 sambil jalan nyantai-nyantai. Sampai sana di TKP saya nyampe di Samsat itu kurang lebih jam 8 lebih 4 menit lah. Tapi waduh, orang yang ngantri sudah meludak gitu. Yang ngantri udah banyak. Udah ratusan orang gitu yang ngantri. Katanya jam 8 tapi yang ngantri udah segini banyaknya. Langsung nanya ke mbaknya itu yang bagian informasi tadi. Nah, ini yang pertama, langkah pertama. Pertama itu nanti teman-teman sekalian, surat-suratnya tadi, berkas-berkasnya saya sebutkan tadi itu langsung menuju ke loket 1. Nama loketnya itu loket cek fisik. Nah, jadi loket 1, langkah pertamanya itu ke loket 1, ke loket cek fisik. Nanti STNK-nya itu diserahkan, tapi dibuka ya dari plastiknya, BPKB-nya sama KTP-nya. Di situ kita minta stempel. Kita nggak usah ngomong sih, mereka udah tahu. Cuman store awal di loket cek fisik, kita kasihkan semua berkas-berkasnya. Kita nunggu sebentar. Kalau saya sih kasusnya kurang lebih 5 menit ya, 5 menit 6 menit gitu udah selesai di stempel. Setelah semua berkas-berkas di stempel, langkah kedua itu kita fotokopi. Jadi pertama loket fisik, kedua itu di fotokopi. Berkas tadi yang sudah di stempel itu di fotokopi. Dan fotokopinya jangan jauh-jauh, biasanya di Samsatnya itu udah sedia ya tempat fotokopi. Karena kalau di Samsatnya itu udah tahu mana yang lembaran yang dibutuhkan di BPKB itu sama STNK-nya buat difotokopi. Dan di sini juga ada apa ya, ibaratnya istimewa lah, karena harga fotokopinya mahal, Pak. Fotokopinya itu mungkin sekitar 3 lembar atau 4 lembar lah. Jadi STNK depan belakang, terus BPKB berapa lembar gitu, sama KTP nggak nyampe 6 lembar. Sama beli 1 pulpen, beli pulpen 1 karena nanti pasti dibutuhkan ya, saya pikir nanti dibutuhkan. Saya beli pulpen 1. Biayanya berapa itu fotokopi itu? 16.000. Udah itu kalau di luar paling 6, mungkin 1.000 ya fotokopinya. Saya siapkan uang 5.000 dan ternyata 16.000. Ya udah, kita ambil lagi di dompet buat bayar tuh 16.000. Setelah fotokopi, kita bawa itu semua yang hasil dari fotokopiannya, kita ke loket selanjutnya. Ke loket berikutnya adalah loket formulir. Jadi kita ngantri di situ, kita serahkan berkasnya. Waktu itu sih saya ngantrinya karena agak rame ya, mungkin ada setengah jam saya ngantri berdiri di situ. Kemudian ketika teman-teman ngasihkan berkas tadi yang difotokopi itu, teman-teman bilang ya, jadi keperluannya apa di loket itu bilang, biar nggak salah. Ada yang keperluannya kan ada yang balik nama, atau sama yang hanya ganti plat aja. Waktu itu kan saya ganti plat nomor, jadi saya bilang penggantian plat mbak gitu. Soalnya di depan saya tuh ada yang salah, jadi dia perlunya apa, ternyata berkas-berkasnya kurang, sudah ngurus lagi. Jadi teman-teman biar nggak salah ngurus, jadi ngomong di situ dari awal udah ngomong kalau ganti plat. Oh iya, ada yang kurang ya. Di loket fisik tadi itu nanti ditanya, waktu kita minta stempel ya di loket yang pertama, itu ditanya, ini kendaraannya di mana gitu. Jadi kalau soalnya nanti kalau penggantian plat itu ada penggesekan nomor rangka sama nomor mesin, jadi ditanya. Jadi usahakan
kendaraannya masuk ke area Samsat ya, supaya nggak disuruh lagi untuk masukin kendaraannya. Saya bilang itu Pak, saya masukkan. Oke, jadi stempelnya langsung dikasih. Balik lagi ya ke loket formulir, yang kedua ke loket antri, ke loket formulir. Nah di situ kita kasih tahu perlunya apa. Kalau ganti plat ya kita bilang ganti plat. Nanti disiapkan semua berkas-berkasnya apa aja itu isinya, saya juga kurang tahu ya. Cuman dikasih formulir, terus nanti kita dikasih map yang isinya kayak lembaran kertas yang harus kita isi, yang isinya semua itu ada di situ. Jadi teman-teman nanti dikasih lembaran formulirnya itu tadi, diisi dulu dan nggak perlu nyontek ya. Jadi itu bukan ujian, bukan ulangan, jadi nggak perlu nyontek. Cuman saya sih sempat kebingungan juga sih sedikit di situ. Tapi semua pengisian di formulir itu jawabannya sudah ada semua di STNK sama BPKB. Dah diisi dulu itu. Setelah pengisian selesai, nah setelah lengkap kita cari. Kalau tempat lain nggak tahu ya. Kalau di tempat saya ngurus itu, kita cari akang-akangnya yang bagian ini, bagian gosok mesin. Biasanya sih dia standby di lokasi. Langsung kita kasihkan berkasnya semua tadi itu di dalam map tadi itu, di dalam map tadi itu ada formulir, ada KTP sama STNK-nya, dan berikut berkas-berkas yang difotokopi, dicek nanti itu, baru digosok, rangkanya digosok, terus rangka mesinnya juga digosok. Di situ juga gratis ya, loket 1 gratis, loket 2 juga gratis. Bagian penggosokan rangka, nomor rangka sama nomor mesin ini juga gratis. Cuman karena kasihan lihatnya ya, panas waktu itu, orangnya panas, jadi saya kasih waktu itu. Saya ngasihnya nggak banyak, saya kasih 20.000. Cuman nggak harus ya, buat temen-temen nggak harus ngasih. Oke, udah sampai. Jadi nanti kita lanjut lagi karena saya ada perlu urusan kerjaan. Baru sampai di loket 2 ya, baru sampai di penggosokan mesin setelah dari loket antri di itu formulir. Nanti kita lanjut.